Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-12. Tamannaita an tamshi faqihan munadhiran bighairi ana'in wal jununu fununu walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Tamannaita ngangen-ngangen sapa sira, tamannaita wis ngangen-ngangen sapa sira, antamsi ing yen to lumaku sapa sira. Ketemu Pak? Hah? Halaman 12. 21 kok 12, Masya Allah. Halaman 21 kok halaman 12. Ini ngeblank ini. Enggak terima Pak Yasin. Oh, manusia itu ya tempatnya salah dan lupa Pak Yasin. Ya. Halaman 21. Lah Pak Sodik nggak bersuara. Diam baik. Tamannaita wis ngangen-ngangen sapa sira antamsi ing yen to lumaku sapa sira faqihan hale faqih munadhiran tur kang den tingali bi ghairi ana'in kelawan tanpa rekoso, bi ghairi ana'in kelawan tanpa rekoso, wal jununu lan utawi pira-pira penyakit edan fununun iku akeh maceme. Walaisa lan ora ana apa iktisabul mali, walaisa lan ora ana apa iktisabul mali nyuprih arta duna masyaqqatin kelawan tampo masyaqqah. Masyaqqah itu rekoso, susah payah, capek, lelah. Tahammaluha kang bakal nanggung sapa sira ha ing masyaqqah. Fal ilmu moko utawi ilmu kaifa yakunu iku kaya apa yakunu bakal ono apa ilmu. Qala wis ngendika sapa Abu Thayyib, qala wis ngendika sapa Abu Thayyib, walam ara fi uyuban fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Walam ara lan ora babar pisan ara ningali sapa ingsun, walam ara lan ora babar pisan ara ningali sapa ingsun fi uyubin nasi ing dalem pira-pira celone menungso. Walam ara lan ora babar pisan ara wis ningali sapa ingsun, walam ara lan ora babar pisan ara ningali sapa ingsun fi uyubin nasi ing pira-pira celone menungso aiban ing suwiji celo nanaksil qadirina kang kaya kurangi al qadirina kanaksil qadirina kang koyok kurangi al qadirina wong kang padha kuwasa kabeh alat tamami ing atase nyempurnaaken. Jadi tamannaita kamu telah berangan-angan antamsi faqihan untuk berjalan sebagai orang yang paham agama, munadhiran dan diperhatikan atau dihargai, dimuliakan, bi ghairi ana'in dengan tanpa bersusah payah, wal jununu fununun dan adapun kegilaan-kegilaan itu fununun banyak macamnya, walaysa iktisabul mali dan tidaklah orang yang bekerja mencari harta duna masyaqqatin tanpa bersusah payah tatahammaluha di dalam mendapatkannya. Fal ilmu kaifa yakunu maka bagaimana dengan ilmu. Artinya begini Pak, jangan mimpi deh gitu loh kamu akan menjadi orang yang paham agama dan akan dihormati orang kalau kamu tidak mau bersusah payah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Susah payah itu bagaimana? Capek, ngantuk, males. Jadi melawan semua hal-hal yang bisa menghalangi kita di dalam menjaga keistiqomahan mencari ilmu.
tamannaita, kamu sudah berangan-angan, kamu sudah punya keinginan. Semua orang tuh punya keinginan untuk menjadi orang yang paham agama dan menjadi orang yang dihargai oleh orang lain, tapi nggak mau melewati prosesnya. Artinya jangan mimpi gitu loh. Itu sama saja seperti orang gila gitu loh. Makanya wal jununu fununun, gila itu banyak macamnya. Salah satunya yaitu orang punya keinginan tapi tidak mau melewati prosesnya untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu loh. Nah, itu. Kenapa disebut wal jununu fununun gitu loh. Jadi tamsi di situ artinya kan berjalan ya. Tapi kalau di syarahnya itu tamsi itu bermakna tasiru, menjadi. Kamu berkeinginan antamsi faqihan untuk menjadi orang yang paham agama, munadiran, dan dijadikan orang yang diperhatikan. Artinya dijadikan rujukan. Bi ghairi ana'in, yang disebut ana itu muta'alliqun bi tamshi wal ana'u bi fathil aini al muhmalati. Yang disebut dengan anak itu ya bi fathil ain, yang difathahkan ainnya, al masyaqqatu wat ta'ab, yaitu masyaqqah. Masyaqqah itu bersusah payah, wat ta'ab, dan bercapek-capek. Jadi kalau mau mendapatkan ilmu ya harus bersusah payah dan mau capek gitu. Ai tamannaita an tasira faqihan. Nah, yang dimaksud dengan tamannaita an tamshi faqihan yaitu tamannaita an tasira faqihan. Kamu berangan-angan untuk menjadi orang yang paham agama, mubahisan bi ghairi masyaqqatin wa ta'ab, dan menjadi bahan pembicaraan orang. Katanya ulama ini itu begitu, katanya ulama ini begitu ya. Bi ghairi masyaqqatin wa ta'abin, dengan tanpa bersusah payah, wa ta'abin, dan capek. Fahadha, maka orang yang berangan-angan seperti itu, nau'um minal junun, adalah satu macam dari macam-macam kegilaan gitu. Makanya jangan diikutin tuh. Kalau ada orang bilang tuh, oh dia kan anaknya kiai, dia kan anaknya ustadz, dia kan anaknya habib, kalau belajar itu sebentar pasti bisa. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Nabi Muhammad saja untuk menerima wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala itu harus bersusah payah, bermasyaqqah, dan capek kan, naik ke gunung, ya kan, naik ke gunung, naik ke bukit, masuk ke dalam gua, namanya gua Hira. Berapa hari? Ngapain aja di situ? Nggak tidur Nabi. Mau bagaimana orang zaman sekarang hanya menisbatkan dirinya kepada bapaknya yang kiai, bapaknya yang ustadz, bapaknya yang habib. Kok dengan mudahnya hanya dengan membalikkan tangan saya langsung bisa paham semua? Coba aja. Nggak bisa. Karena memang itu sudah hukum alam. Allah menciptakan alam ini dengan hukum kausal, hukum sebab dan akibat. Sebabnya orang itu menjadi alim karena dia mau belajar. Sebabnya orang itu menjadi orang pandai karena dia rajin mencari ilmu. Itu sebab. Dan semua yang hidup di alam dunia ini semuanya harus mengikuti sebabnya. Enggak Gus, Nabi Khidir itu Gus, kan dia mendapatkan ilmu laduni. Oh iya, sampean tahu kisahnya Nabi Khidir mendapatkan ilmu laduni itu? Wah, jangan melihat hasilnya, proses yang beliau laksanakan itu, proses yang beliau jalani itu bagaimana. Nah itu Pak, nggak ada itu, seperti itu nggak ada itu. Oh sampean bayangkan sendiri coba, siapa coba kira-kira? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, untuk mendapatkan makom Sultanul Aulia yang masyhur kisahnya itu, beliau riyadhahnya selama 3 tahun. Tahun pertama beliau puasa seperti layaknya orang puasa pada umumnya. Begitu masuk buka puasa ya berbuka, begitu masuk waktu sahur ya bersahur gitu. Tahun kedua masih menjalankan puasa seperti pada umumnya orang, hanya saja bedanya dia berbuka dengan air, sahurnya dengan air, tidak dengan makanan. Di tahun ketiga beliau masih berpuasa, hanya saja bedanya lebih daripada yang pertama dan yang kedua, yaitu apa? Berbuka puasa dengan membatalkan puasanya ngorek-ngorek kuping, karena mazhab Syafi'i kan ngorek-ngorek kuping batal.
Masukin jari ke hidung, batal. Nah, tentunya dengan beberapa ketentuan. Baru tuh di tahun ketiga seperti itu, baru dia mendapatkan makom sultanul aulia. Gitu loh. Seperti contoh Kanjeng Sunan Kalijogo, gitu, untuk mendapatkan makom kewaliannya, dia harus duduk taat kepada gurunya, riyadhahnya 3 tahun. 3 tahun sekian bulan itu. Taat kepada gurunya di pinggir sungai, duduk terus. Bayangin. Itu makna daripada istiqomah. Al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Jadi rutinitas itu lebih baik daripada menjaga rutinitas itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena apa, Pak? Karomah itu mudah didapat. Tapi keistiqomahan itu sulit untuk dijaga, gitu loh. Nah, seperti halnya di pembukaan pertama kitab Ta'limul Muta'allim yang kita kaji pada malam hari ini, ya kan? Afdalul ilmi ilmul hal. Paling utamanya ilmu adalah ilmul hal. Wa afdalul a'mal hifdzul hal. Dan sebaik-baik amal adalah menjaga keistiqomahan hal itu. Gitu. Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Artinya al-istiqomatu khairum min alfi karomah, itu artinya menjaga rutinitas itu adalah karomah tertinggi. Karena 1000 karomah itu yang lain di bawahnya dia. Artinya puncak daripada karomah itu adalah terjaganya rutinitas ibadah kita, gitu loh. Dan itu sulit. Dalam hal mencari ilmu seperti itu, Pak. Bagaimana? Walaysa iktisabul mali, dan tidak ada orang itu yang bekerja mendapatkan harta duna masyaqqatin, dengan tanpa bersusah payah, ya toh? Tahammaluha, di mana dia mau menanggung masyaqqah, mau menanggung capeknya mencari harta. Fala ilmu kaifa yakunu, bagaimana dengan ilmu? Sementara ilmu itu adalah asyraful aliyah, ya kan, paling mulianya sesuatu yang tinggi, gitu loh. Ya toh? Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin ay mutajawizan am masyaqqatin. Tidak ada orang itu bekerja mencari harta duna masyaqqatin, tanpa melewati ay mutajawizan al masyaqqatin, tanpa melewati proses susah payah. Tahammaluha, yang mana dia mampu melewati kesusahan itu demi untuk mendapatkan harta, gitu loh. Fala ilmu kaifa yakunu, maka dalam mencari ilmu kaifa yakunu, bagaimana bisa tanpa melewati masyaqqah wa ta'ab, tanpa melewati kesusahan dan keletihan, gitu loh. Yakni iktisabul mali ma'a kaunihi radhilan khasisan la yumkinu bidunil masyaqqah. Maksudnya fal ilmu kaifa yakunu ini yakni iktisabul mali, ya, bekerja mencari harta ma'a kaunihi radhilan, padahal harta itu radilan khasisan, adalah bagian dari dunia yang terhina, ya toh? Dunia ini kan hina toh, gitu loh. La yumkinu bidunil masyaqqati, yang tidak mungkin bisa didapatkan harta dunia itu biduni masyaqqatin, dengan tanpa bersusah payah, gitu. Fa kaifa yahsulul ilma, bagaimana mungkin yahsulu akan mendapatkan seseorang itu al ilma terhadap ilmu bila masyaqqatin, dengan tanpa bersusah payah, ma'a kaunihi a'lal umuri wa asyrafiha, padahal adanya ilmu itu adalah paling luhurnya segala
perkara, wa asyrafiha, dan paling mulianya segala urusan. Nah, gitu loh Pak. Jadi kalau orang itu nggak mau dibilang gila itu bagaimana coba? Mencari ilmu nggak mau susah payah, tapi ketika mencari harta, mohon maaf, sampai kehormatannya pun digadaikan gitu. Apa itu nggak termasuk wal jununu fununun, bagian daripada orang gila gitu. Nah, padahal yang dituntut oleh Allah itu adalah ibadah. Wa khuliqatil insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Maka dengan segala kelemahannya itu dia harus mencari kekuatan untuk menghilangkan sifat lemahnya, yaitu ilmu. Orang lemah menghadapi nafsu, orang lemah menghadapi ego, orang lemah menghadapi rayuan-rayuan setan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena lemahnya iman. Bagaimana caranya kita menguatkan iman? Ya mencari ilmu agar supaya bisa menguatkan imannya, kan begitu ya. Sama seperti halnya orang itu lemah fisiknya kalau dia kurang makan, lemah fisiknya kalau asupan gizinya, nutrisinya, vitaminnya kurang. Maka untuk menguatkan jasmaninya dia harus makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Sama seperti itu. Kalau untuk urusan fisik yang tidak abadi, yang sebentar lagi akan dikubur dan dimakan ulat-ulat tanah, kita itu bersusah payah untuk mencari kebutuhan fisik agar tetap kuat di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Kenapa nggak dipikirin ruhnya yang kekal itu? Kan yang kekal ruhnya, ya kan? Fisiknya kan mati. Fisiknya kan akan dikubur itu. Nah gitu loh Pak. Seakan-akan itu kalau diajak untuk mencari ilmunya Allah, seakan-akan kayak mau diajak berperang gitu loh. Tapi kalau diajak untuk mencari ilmu, susahnya luar biasa. Ya coba kalau diajak mencari ilmu itu kan kayaknya, wah kayak berat banget gitu loh. Kayak gimana gitu. Kayak sesuatu yang nggak kita inginkan gitu loh. Nah, tapi kalau diajak untuk berbisnis, mencari duit, biar kata malam jalan. Hah? Iya, kalau diajak cari ilmu, alasannya kan maaf saya sibuk, maaf saya capek baru pulang kerja, maaf saya lagi nggak enak badan. Tapi coba pertimbangkan sendiri. Ketika urusan mencari dunia, mencari harta dunia, ada nggak sibuknya? Nggak ada. Ada nggak capeknya? Nggak ada. Nggak ada, gitu loh. Nah itu apakah nggak orang gila itu? Nah itu loh Pak yang dimaksudkan. Tamannaita an tamshi faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Wa laysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Nah itu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah masyhur, kita sering dengar dari semua muballigh, dari semua para guru, para kiai, para habaib, semuanya menyampaikan itu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu pengen hidup layak di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Kamu harus punya ilmu. Wa man arada al akhirah, dan kalau kamu pengen hidup nyaman, hidup layak di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka kamu juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan kalau kamu pengen hidup layak dunia akhirat, ya harus cari ilmu gitu loh. Harus cari ilmu. Dan mencari ilmu itu penuh dengan kemasyakkohan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kepayahan. Ya capek fisik, capek hati, capek pikiran, semuanya. Itu harus dilewati semua. Harus dilewati semua. Kalau kita mau berpikir bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam untuk mencapai makom kenabiannya, dia harus keluar dari negara Mesir, gitu? Berjalan bermil-mil sampai menuju ke Madian, gitu? Nah singkat cerita dari Madian itu
ketika dia diambil mantu di sana oleh Nabi Su'aib ya, kemudian dia membawa istrinya, baru dia naik ke gunung Turisina. Berapa mil jaraknya tuh gunung Turisina dengan Mesir itu? Coba bayangin teman. Nah, itu Nabi, Pak. Harus melewati padang pasir loh. Nggak ada air, nggak ada sungai, nggak ada hujan. Padang pasir. Itu pikir. Makanya saya sering bilang, sejarah itu jangan dijadikan dongeng sebelum tidur. Nah, makanya Pak Karno itu kan bilang begini ya, jas merah jangan sekali-kali kau lupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itulah yang akan mengawal kehidupan kita. Sejarah itu yang akan menuntun kita untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Karena sejarah itu adalah suri tauladan yang Allah tampilkan di hadapan kita. Coba bagaimana dia bisa mencari harta, supaya harta yang dicari itu memang dari jalan yang halal, sehingga mendatangkan keberkahan. Kalau sudah berkah, maka harta itu akan banyak mendatangkan manfaat, khususnya untuk pribadi kita, anak istri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Kalau enggak punya ilmu, apalagi ibadah gitu. Ibadah tujuannya adalah kita untuk mencari bekal akhirat. Bagaimana kita bisa mencari bekal akhirat itu? Yang sekiranya jalannya sesuai dengan apa yang diajarkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW, agar supaya ilmu itu bisa mendatangkan keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, sehingga kita bersama-sama menuju menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Muhammad gitu. Kalau tanpa ilmu kan tidak bisa, Pak gitu. Nabi Sulaiman, nanti di kitab Naswaihul Ibad itu ada di paling belakang tuh. Nabi Sulaiman dikasih 3 pilihan. Hei Sulaiman, kamu pilih ilmu, pilih harta atau tahta. Pilih ilmu, harta atau tahta. Nabi Sulaiman pinter, pilih ilmu, maka dia dapat harta, dapat tahta gitu loh. Nah, Qarun dikasih pilihan, mau pilih yang mana? Pilih ilmu, harta, tahta. Qarun milihnya harta. Akhirnya apa? Kafir. Padahal umat Nabi Musa itu jadi kafir karena hartanya, jadi pelit gitu loh. Karena apa? Karena dia merasa harta yang dia miliki bukan karunia Allah, tapi hasil jerih payahnya. Makanya perhitungan, Pak. Jadi orang yang perhitungan itu sebenarnya dia menganggap bahwa harta yang dia miliki itu bukan dari karunia Allah, tapi dari hasil jerih payahnya. Makanya perhitungan. Nah, itu. Maka orang perhitungan itu harus rajin cari ilmu itu, gitu loh. Biar hatinya, hidupnya tidak terbelenggu dengan dunia. Padahal kita sama-sama tahu dan sering kan kita diskusikan itu. Hadisnya Nabi, ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan yang terdapat di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Lalu bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan diajarkan Nabi, kalau tidak tahu ilmunya gitu loh. Makanya itu orang gila gitu loh. Orang gila itu. Kemudian Abu Thayyib itu bersyair ya. Walam ara fi uyubin nasi, saya tidak pernah melihat aib-aib manusia itu satu aib yang seperti kurangnya, tidak mampunya orang-orang yang mampu untuk menyempurnakan hidupnya. Bayangin Pak, Allah itu menciptakan manusia itu kan sempurna ya. Makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia ya.
bagaimana melestarikan kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah dalam diri kita? Ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Maksudnya bagaimana ini? Walam ara uyuban nasi aiban. Yaitu ma araftu fi uyubin nasi aiban fa aiban maf'ulul lam. Lam ara gitu ya. Itu di syarahnya itu ya. Ai ma araftu fi uyubin nasi. Saya tidak pernah tahu fi uyubin nasi tentang aib-aib manusia. Aiban akan satu aib. Fa'aiban, maka kalimat aiban di situ maf'ulul lam ara. Jadi maf'ulnya lam ara. Wala yuqtada al-maf'ulu tsani, maka tidak membutuhkan maf'ul yang kedua li anna ru'yata hahuna. Karena yang menjadi fokus ru'yah, pandangan di sini adalah aibnya itu. Bi ma'nal ma'rifah fa hina id la yuqtada al-maf'ulu tsani lamma urifa fi mawdi'ihi. Maka karena lam ara itu bermakna pengetahuan, gitu kan ya, bermakna pengetahuan, maka tidak membutuhkan penjelasan lagi karena sudah bisa dipahami. Karena sil qadirin ala tamami, maksudnya itu annaha sifatu aiban ay mumathilan lil aksir rijali alladhi qadaru ala itmami syai'in fala yatammunahu. Ada seorang laki-laki yang sebenarnya dia mampu untuk menyelesaikan sesuatu, fala yatammunahu, tapi dia tidak mau menyelesaikan. Bal yabqunahu naqisan, tapi dia membiarkan begitu saja, tidak selesai. Masalan, contohnya yaqdiruna ala itmamil ilmi minal ulumi, sebenarnya dia mampu untuk menyelesaikan ilmu dari ilmu-ilmu yang dia pelajari. Lau aradu itmamahu, apabila dia betul-betul ingin untuk menyelesaikan pelajaran ilmunya. Lakin la yuridunahu, tapi dia tidak punya keinginan untuk menyelesaikan ilmunya atau menyempurnakan ilmu yang dia pelajari. Fahadha, maka orang yang tidak mau menyelesaikan atau menyempurnakan pengetahuannya, ilmunya, aibun min uyubin ma ra'aitu mislahu, adalah aib minal uyubi, daripada aib-aib ma ra'aitu mislahu, yang tidak pernah aku lihat yang seperti itu. Jadi orang yang tidak berilmu, orang Islam nggak paham tentang Islam, itu aib, Pak. Aib itu. Kok bisa kita beragama Islam, kita tahu bahwasanya Islam itu ibadah wajibnya yang paling utama adalah sholat, tapi syarat rukunnya sholat nggak tahu, hal ihwalnya sholat nggak tahu. Nah ini aib, Pak. Apalagi kita tahu dari kecil kita dilahirkan oleh kedua orang tua yang Islam, beriman kepada Allah, hidup di lingkungan orang yang beriman, dididik di tempat orang-orang yang beriman, dan kita tahu bahwasanya wahyunya Allah kepada Muhammad yang menjadi pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Jangankan paham maknanya, bacanya aja nggak bisa. Bagaimana? Aib kan? Aib loh, Pak. Ditanya tajwidnya nggak paham, begitu baca Quran belepotan semua. Wah ini bagaimana? Gitu loh. Aib itu. Padahal pertama kali anak itu belajar berbicara, orang tua harus mengajarkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Pertama kali itu ajarkan bahwasanya Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku, panutanku adalah Nabi Muhammad. Itu yang harus diajarkan kepada anak ketika dia belajar berbicara. Tujuannya apa? Supaya tumbuh dalam pribadinya itu kewajiban untuk mengetahui,
Tuhan saya Allah. Kata ayah saya, Tuhan saya Allah. Siapa Allah ini? Nah, pertanyaan siapa itu kan mendorong dia untuk mencari tahu. Agamaku Islam, Islam ini seperti apa? Mendorong lagi untuk mencari tahu. Nabiku dan panutanku adalah Nabi Muhammad. Siapa dia? Mencari tahu. Itu anak kecil tuh. Nah, makanya anak zaman sekarang itu malas belajar. Kenapa? Karena begitu dia bisa bicara, yang diajarin macam-macam. Diajarin nyanyi yang gak ada hubungannya sama keimanan. Ya toh? Diajarin bicara yang tidak ada faedahnya untuk kecerdasan intelektual dan spiritual dia. Ya akhirnya jadi seperti itu. Dan yang paling penting, nah, kembali seperti yang saya sering ucapkan kan, kita sekarang usianya berapa? Dikurangin usia kita itu dengan masa kita masuk usia balik itu berapa? Sudah berapa tahun kita itu telah meninggalkan kewajiban menyempurnakan ilmu yang wajib kita ketahui. Apa itu? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Kewajiban yang paling utama, yang pertama nih, kewajiban yang pertama bagi setiap orang Islam, setiap manusia, ma'rifatul ilahi biistiqani, yaitu mengetahui siapa Tuhannya dengan yakin. Bagaimana bisa yakin kalau nggak pernah belajar tentang ilmu ketuhanan, yaitu ilmu tauhid. Diajak ngaji tauhid belum kelar minta pindah kitab yang lain. Nah, ini kan aib gitu. Ya toh? Diajak ngaji tauhid belum kelar tauhidnya minta pindah kitab yang lain gitu. Kalau ngajinya tiap hari, ngajinya nggak tiap hari. Kalau sebulan sekali gitu loh. Masih untung, Pak. Orang itu kalau mau ngaji minimal seminggu 2 kali. Karena di perantauan ini memang sulit kan gitu ya. Tapi sampean bersyukur bisa ngaji seminggu 2 kali. Itu bersyukur. Nah, jadi pada intinya kalau kita ingin mendapatkan ilmunya Allah, maka harus melewati proses masyaqqah wa ta'ab yang disebut anak, yaitu bersusah payah dan berani capek. Ya. Karena apa? Karena kita juga begitu. Untuk mencari harta dunia, kita mau bersusah payah dan bercapek-capek ria. Mau. Gitu loh. Padahal dunia ini sementara, akhirat selamanya. Gitu loh. Nah, begitu Pak. Kemudian orang Islam kalau tidak paham agamanya sendiri, seperti yang ada pada realitas umat Islam pada akhir zaman ini, berapa banyak orang itu tidak punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apalagi memahaminya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu adalah aib, Pak. Aib yang harus segera dihilangkan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyempurnakan apa yang wajib bagi kita, khususnya mencari ilmu, agar supaya kita paham akan agama kita dan mampu mengamalkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, diajarkan Rasulullah, dan diteladani oleh para sahabatnya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan keberkahan, manfaat, syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.